Anda kembali di Kabar Petang pemirsa. Putri mendiang Akiditio Herianti yang tersangkut kasus hoax bantuan 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 kini dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang. Pemeriksaan kejiwaan dilakukan setelah penyidik mengalami kendala saat berkomunikasi dengan Herianti. Kabar-kabar menarik lainnya kami rangkum selengkapnya dalam catatan sepekan berikut ini. Polres Goa, Sulawesi Selatan akhirnya menetapkan 4 tersangka dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur di Kelurahan Gantarang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Polisi menaikkan status keempat pelaku sebagai tersangka setelah melakukan serangkaian penyelidikan. Keempat pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka ialah ibu, ayah, paman, dan kakek korban. Keempatnya terlibat penganiayaan anak di bawah umur diduga untuk ritual ilmu hitam. Jadi penyidik sudah mengamankan 4 terduga pelaku dari ibu, bapak, paman, dan kakek korban. Jadi kemarin sudah kami lakukan penangkapan, kemudian dilanjutkan penahanan untuk kedua tersangka yaitu paman dan kakek korban. Untuk ibu dan bapak korban karena masih labil dilakukan pemeriksaan di RSJ Dadi Makassar untuk dilakukan observasi terhadap kejiwaan dari kedua pelaku. Sementara untuk motif keempat pelaku, polisi masih mendalaminya sembari menunggu hasil observasi kedua orang tua korban. Masih dari kabar kriminal, warga desa Wedoro digemparkan dengan pembunuhan yang menimpa 2 kakak beradik di sebuah rumah kontrakan. Tidak hanya dibunuh, jasad kedua korban juga dimasukkan ke dalam sumur yang berada di belakang rumah korban. Jenazah keduanya pertama kali ditemukan oleh ibu mereka yang baru pulang ke rumah karena mendapati jejak bercak darah ke arah sumur. Beralih ke kabar lain, Putri mendiang Akiditio Herianti yang tersangkut kasus hoax bantuan 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 kini dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang. Setelah menjalani pemeriksaan terhadap Herianti, penyidik menemukan ada gangguan kesehatan dan kerap kali mendapati kendala saat berkomunikasi. Jadi dalam pengumpulan alat bukti, kita tentunya harus mengetahui kondisi kesehatan jasmani dan rohani dari yang mau kita mintai keterangan, memastikan apakah dia layak dalam memberi keterangan. Makanya diperiksakan observasi kesehatan di rumah sakit. Karena secara jasmani juga beberapa kali kita periksa juga ada hambatan kesehatan. Saat ini Herianti masih dalam status terperiksa. Polda Sumsel juga telah memeriksa beberapa saksi dalam dugaan sumbangan fiktif itu. Kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, termasuk adanya dugaan tindak pidana dalam kebakaran yang menewaskan sedikitnya 44 orang itu. Tim penyidik Polda Metro Jaya juga memeriksa 22 orang saksi terdiri dari petugas lapas yang berjaga saat kejadian, warga binaan yang selamat, dan pendamping warga binaan. Hingga saat ini Puslapfor dan Inavis masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan alat bukti untuk mengetahui sumber api penyebab kebakaran. Dari alat bukti yang diperoleh, polisi akan melakukan gelar perkara untuk menentukan ada tidaknya unsur kesengajaan maupun kelalaian dalam kebakaran maut itu. Apakah betul memang itu terjadi kebakaran, sumber apinya dari mana pertamanya dan lain sebagainya. Ini kita lakukan pendalaman.
arah ke penindakannya adalah persangkaan di pasal 187 dan 188 KUHP, juga di pasal 359 KUHP tentang kelalaian. Ini arahnya ke sana. Mulai pekan ini, 1 juta pemilik warung, warteg, dan pedagang kaki lima mendapat bantuan uang tunai dari pemerintah. Masing-masing pemilik usaha kecil ini akan menerima dana 1,2 juta rupiah. Pemerintah akan segera menggulirkan program bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung. Program ini merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk membantu masyarakat dari dampak pandemi COVID-19. Para penerima bantuan ini merupakan pemilik usaha kecil yang berada di daerah PPKM level 3 dan 4. Selain itu, bantuan tunai ini juga hanya diberikan kepada pemilik usaha yang belum menerima Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM. Warteg ini kepada 1 juta PKL dan pemilik warung yang diberikan dana 1,2 juta melalui TNI Polri, ini akan segera dijalankan, dan ini adalah bukan penerima BPUM dan lokasi usaha di PPKM level 3 dan 4. Nah, ini akan segera dijalankan karena seluruh regulasinya telah lengkap. Untuk mempercepat proses penyaluran bantuan tunai ini, pemerintah telah menugaskan kepada pihak TNI dan Polri untuk menyalurkan bantuan ke pedagang kaki lima dan pemilik warung. Produsen dalam negeri saat ini sudah mampu memproduksi alat antigen COVID-19 yang mampu bersaing dengan produk impor. Produk antigen ini telah memenuhi standar internasional dan sertifikasi. Meski dibanderol dengan harga yang tergolong murah, produk antigen ini diklaim telah memenuhi standar dan sertifikasi. Selain pasar ekspor, produk alat kesehatan dalam negeri nantinya akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal tersebut sesuai dengan keputusan pemerintah yang akan mengganti produk impor jika produk lokal sudah memenuhi tingkat komponen dalam negeri lebih 40%.